kriteria seorang Rudy Salim kalau misalnya mau partneran atau mau investasi itu apa sih? Sebenarnya sih yang paling penting pejabat terkenal dan ya pokoknya pejabat top. Pasti mau dong lu sebagai pengusaha. Oke, gue mau. Tanahnya di mana? Nih bro, kenceng bro. Oke, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol sama Rudy Salim. Siapa yang nggak kenal Rudy Salim? Gue juga pengen nanya-nanya tentang mobil pastinya dan juga tentang bisnis. Apalagi beliau kan investasi dan juga kerjasama sama Raffi Ahmad. Dan juga beliau sempat investasi di Dektos, perusahaannya Deddy Corbuzier. Jadi yuk langsung kita tanya-tanya sama Rudy Salim aja. Halo. Siap, Waduh, thank you so much nih for welcoming. Terima kasih datang. Thank you. Mungkin gue pengen tour, pengen nanya-nanya beberapa hal. So kebetulan gue mungkin kalau motor bayar dulu, beli dulu, baru boleh. Emang gue mau beli mobil. Oh ya udah cocok. Tapi gue lihat nggak ada mobil. Oh gimana nih? Apa nih? Gue nyari kali ya. Tapi di sini kok nggak ada. Nanti kita ke tetangga gitu. 3 mobil yang termahal apa? 3 mobil termahal sekarang AMG GT. Oh, AMG GT, yes. Ini. Mercy. Ini berapa? Ini 14M. Oh, 14M. Sekarang Oke. ya di sini. Sekarang. Emang harganya naik? Ya, oh ini appreciate terus. Appreciate. Karena okay. ini mobilnya udah nggak produksi lagi. Cuman Oke. ada berapa ribu? Limited ini. Oke, ini yang 14. Ini 14. Iya. Gitu. Yang nomor 2? Yang enggak, Apa? masih ada di atasnya lagi. Oh, di atasnya lagi. Ada Oke. Lamborghini Performante Huracan Oke. Performante. 16. 16. Iya, iya. Performante Spider. Ya segituan lah kurang lebih. Mobil yang harganya kayak gini 14M kayak gitu emangnya asuransi harganya berapa itu? Asuransi tergantung. Kalau leasing kan udah termasuk include asuransinya. Nggak berapa mahal, sekian persen, berapa ratus jutaan. Berapa ratus juta buat Iya. asuransi per tahun? Iya. Yang nggak sekian mahal ya? Nggak sekian mahal. Ya dibandingkan rusaknya kan itu lebih ke proteksi. Iya, iya, iya. Sebenarnya lebih murah. Emang biasanya kalau misalnya orang beli mobil kayak gini, mereka bayarnya pakai cash atau nyicil? Oh beda-beda, mungkin sekitar 40%-an leasing, 40% leasing. kurang lebih ya masih cash. Oke, kalau misalnya cicilan tuh kayaknya maksimal 5 tahun ya kalau mobil ya? Kalau mobil kayak gini? Rata-rata sih 4 tahun. 4 tahun 3 ya? tahun. Emang background orang tuh kalau misalnya yang beli mobil kayak gini, berarti kira-kira net worth mereka berapa itu? Kalau misalnya udah bisa Oh beli? iya, biasanya sih kalau beli mobil kita nggak kita nanya. Dia nggak dinanya, dari mana. tapi kan tahu orangnya siapa. Hartanya berapa kita nggak nanya. Yang penting dia bisa bayar dan kalau leasing di approve sama pihak bank ya udah mobilnya kita kirim. Kalau misalnya menurut lu deh, kalau misalnya menurut lu biasanya kalau misalnya orang beli mobil Ferrari, Rolls Royce gitu kan, kira-kira mereka bisa beli 10M. Net worth-nya kira-kira berapa sih? Sebenarnya ada beberapa tipe, yang pasti ada yang udah net worth-nya itu bahkan dia sendiri nggak tahu net worth dia berapa. Biasanya dia punya akumulasi harta udah dari saham, properti, setara kas, mungkin emas, perhiasan dan sebagainya yang dia bahkan udah nggak tahu harta dia tuh sebenarnya berapa sih. Itu ada tipe pertama yang seperti itu, yang gue lihat ya. Yang kedua, ada yang sampai potong tangan kalau bisa beli, yang penting beli, yang penting gaya. Ada juga. Jadi yang Murah net banget worth-nya nih, minus. Iya, yang temen net lu. worth-nya minus. Selama dia maksa, yang penting bisa beli, ada juga. Jadi ada 2 tipe sih. Menarik. Oke, kalau gitu gue mau nanya-nanya lu tentang hal-hal bisnis kali ya. Oke, siap. Thank you nih, udah kasih tour. Siap. Tadi ada satu hal sebenarnya yang menarik yang gue pengen tanya. Soalnya di pikiran gue, seringkali kalau misalnya beli mobil, itu kan selalu bertolak belakang sama yang namanya investasi. Iya. Ya kan, kalau misalnya channel gue kan selalu ngomongin tentang investasi, ya kan kita harus saving dan kita harus nabung segala macam. Tapi tadi gue jadi inget salah satu mobil lu bilang itu apresiasi gitu kan. Iya, Nah, iya. kira-kira ada nggak sih strategi apa sih yang kita harus lihat supaya kalau misalnya kita pengen beli supercar itu justru harganya bisa naik gitu, kayak Iya. mobil-mobil kayak apa aja? Faktor atau variabel yang menentukan mobil itu bisa dia jadi liability itu sebenarnya beda-beda. Dan dari waktu ke waktu itu berubah juga cara penilaian mobil tersebut. Mobil-mobil sekarang ini berubah menjadi mild hybrid atau plug-in hybrid atau murni electric vehicle. Bahkan supercar kayak Ferrari, Lambo mulai juga akan jadi hybrid. Otomatis mobil-mobil naturally aspirated-nya itu sudah nggak produksi. Nah, mobil yang NA-nya, yang keluarannya special edition-nya, itu yang menjadi incaran karena biasanya diproduksi limited. Mungkin cuma 100, mungkin cuma 1000. Nah, potensi appreciate itu biasanya ada di segmen-segmen tersebut. Nah, kalau mobil klasik itu juga kan bisa appreciate.
Walaupun mobilnya tahun 1950-an, tahun 70-an, itu kan harganya bisa naik. Asalkan biasanya bukan mobil mass production, biasanya mobilnya spesial atau one off, atau mobil-mobil yang memang diproduksi sulit untuk didapat. Produsen besar itu biasanya mengharuskan konsumennya udah punya beberapa mobil terlebih dahulu, mobil-mobilnya tidak pernah dijual, konsumennya mempunyai track record memang merupakan kolektor, dikasihlah opportunity untuk membeli mobil spesial. Ketika diambil mobil spesialnya, itu kan jadi susah banget buat didapat. Contohnya misalnya mau punya LaFerrari misalnya ya, dia harus sudah punya 360, 430, 488, 458 misalnya. Nggak boleh dijual itu mobil, baru dia datang dari Ferrari kasih tahu, Anda ini dipilih, boleh lo beli LaFerrari gitu. Padahal dia bayar loh, tapi ditunjuk, lo boleh lo beli LaFerrari misalnya begitu, dengan harga sekian 3-4 juta US dollar misalnya begitu. Kan LaFerrari jadi susah, karena harus sudah punya mobil-mobil sebelumnya dulu. Dibelilah sama tuh orang. Nah, kenapa itu harga bisa appreciate? Karena orang lain punya demand. Wah, gue mau banget LaFerrari, tapi gue nggak bisa dapet. Tapi gue punya loh 5 juta, lo beli berapa? 4 juta nih, gue lebihin deh 5 juta, gue beli 5 juta US. Itulah terjadi karena ada demand, jadi naiklah harganya. Jadi banyak faktor dan variabel yang menentukan mobil itu bisa naik apa enggak. Jangan salah pilih, bisa-bisa ya nggak naik juga. Iya, itu menariknya pernah denger sih, terutama kalau misalnya kayak Enzo gitu kan. Iya. Enzo juga dulu pernah lihat lah di YouTube, oh kalau misalnya mobilnya crash, berarti harga mobil yang lainnya naik. Soalnya supply-nya tambah kurang. Karena Enzo supply-nya terbatas. Oke, ini gue punya banyak pertanyaan dari kemarin gue tanya di Instagram Story lah ya, mau ketemu sama Crazy Rich. Oh, crazy doang, Rich-nya kagak. Nah, terutama untuk awal-awal bagian lu mulai usaha gitu kan. Lu kan mulai usaha sering ngobrol di podcast lah, ya kan dulu awal-awalnya disuruh jurusan kedokteran. Iya. Habis itu nyasar kagak jadi. Habis itu jualan handphone pakai Kaskus gitu kan. Habis itu akhirnya mulai mobil. Nah, dengan segala macam pengalaman lu ya, apa sih kira-kira kayak 3 hal yang lu belajar yang kemarin-kemarin itu yang kayak orang-orang kayak gua kalau misalnya pengen jadi lu tuh harus belajar gitu. Ini menurut pribadi ya, walaupun mungkin setiap orang punya justifikasi masing-masing, setiap orang punya cara suksesnya masing-masing, dan gua nggak ngerasa gua udah sukses sih. Setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing. Tapi kalau dari gua sendiri untuk mindset atau bagaimana cara untuk bisa menjalankan bisnis supaya sustain dan bisa mengembangkan business development, ini menurut gua belum tentu cocok di orang lain, tapi di pribadi gua itu yang paling penting adalah your network is your network. Itu menurut gua. Network itu penting sekali. Network itu yang menggabungkan, kalau lu nggak ada duit, lu perlu duit, ada investor dari network lu nggak ada tukang desain, lu cari desainer dari network lu nggak ada arsitek, dapat arsitek dari network lu nggak punya tanah pengen bangun gedung, dari network lu ada orang punya tanah yang nggak tahu mau diapain. Jadi your network is your network. Network itu sangat penting sekali menurut gua di dalam dunia bisnis. Jadi jangan pernah judge seseorang karena tingkah lakunya, jangan pernah menyalahkan seseorang karena kesalahan yang kita dengar. Kenalan aja gitu, santai aja, bawa, jangan sombong. Itu yang paling penting lah. Yang pertama, networking itu penting. Yang kedua tentunya kalau bangun bisnis itu ya mungkin integrity ya, karena kalau nama jelek di network udah langsung bubar juga. Dunia sempit ya. Betul. Yang ketiga, persistence. Jadi kita benar-benar harus, ya istilahnya kayak nyales. Kalau memang kita lagi ada satu target dari network kita yang ingin kita kembangkan, ya jangan lupa di follow up, harus persistence. Kalau ditolak atau nggak cocok, jangan down, tapi tetap cari jalan. Struggle banyak orang yang gue dengar itu adalah mulai dari mana gitu. Masa kalau misalnya mereka sekarang lihat lu, ya ini mah kenalannya siapa? Dari Corbuzier, Raffi Ahmad, siapa namanya? Ada coba lagi Frank Hutapea. Ya kenal udah bos-bos semua. Ya lu mah punya banyak network. Tapi kalau misalnya orang yang baru lulus, apalagi mereka masih baru berkarir, mulai dari mana gitu? Ya komunitas, lebih ke komunitas. Kalau gue kan emang hobinya mobil. Gue kerja 2006 kalau nggak salah buka usaha pertama. Buka showroom tuh tahun 2012.
inget kok itu. kurang lebih Udah lah ya. nonton podcast beberapa kali, tanggalnya pun udah tahu. Nah, 2012 itu gue udah kerja 6 tahun lah, ada duit beli mobil Porsche. Join di komunitas klubnya. Komunitas klubnya kebetulan gue agak kepo, jadi aktif lah, bantuin, akhirnya jadi komite dan sebagainya. Lalu ya dari situ kan kenalan. Itu salah satu kalau di dunia otomotif. Kalau di dunia artis kenalnya gimana? Emang gue suka melakukan pengembangan bisnis. Gue bikin usaha kayak bazar, tapi bukan gue ikut bazar, gue buka bazar. Kebetulan temen punya tanah di kawasan PIK nggak dipakai. Ya udah, kita kerjasama bangunlah bazar. Pada saat itu bazar akhirnya buat dapetin exposure kita kasih ke artis-artis yang pada saat itu zamannya mereka buka makanan masing-masing dengan brand masing-masing. Kita kasih di bazar kita beberapa booth gratis dengan tukeran exposure. Kenalan lah jadinya sama Raffi berapa tahun yang lalu lah, udah dulu sekali. Kenalan lah dengan artis-artis lain. Lah karena network itu penting dan karena gue suka pengembangan bisnis, akhirnya ngobrol sama Raffi, kita bikin ini bikin itu. Raffinya juga sering ngobrol, bikin ini bikin itu. Udah kembangin terus, ya udah. Jadi asal muasalnya bener-bener dari nggak kenal siapa-siapa, dari bukan siapa-siapa, sampai sekarang ya kenalan semua orang. Untuk tujuannya saling membangun suatu ekosistem atau suatu usaha bersama yang saling menguntungkan. Iya, oke. Tapi kalau misalnya gitu berarti mungkin ya itulah kepentingan kita supaya kita juga give our best effort dan kita juga bisa mungkin memberikan value sehingga kalau misalnya orang mau kerja sama jadinya bisa kali ya. Soalnya kalau misalnya kita nggak punya value apapun, kitanya kenal, mereka juga nggak mau kerja sama apapun. Kita harus bisa melakukan aktualisasi diri. Kita harus bisa punya ilmu. Kita harus punya unique selling point yang ada di diri kita. Bukan cuma kita kenalin doang terus kita berharap kita mendapatkan dalam tanda kutip jatah preman atau dapatkan persentase dari hanya kenalin doang. It's a big no, paling tidak boleh begitu. Kalau mau kenalin sincerely, kenalkanlah siapapun yang ada di network, silahkan kenalin. Lah kalau kita berteman atau networking kenalan dan udah kenalin aja, biarin. Mereka bisa dapat satu business opportunity tanpa kita, artinya kita tidak dibutuhkan dan kita tidak berhak mendapatkan apapun karena ketidakmampuan kita. Tapi kalau kita ada additional value, kita punya unique selling point, tanpa kita itu baru bisa berjalan, maka itulah kegunaan kita. Jadi jangan pernah kurang belajar ya, karena zaman sekarang gampang sekali mendapatkan pendidikan dari online, dari Instagram, dari website, dari apapun itu bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Iya. Gitu. Yang paling gua nggak suka sebenarnya ada orang yang ketika memperkenalkan sesuatu lalu berharap sesuatu dari hanya sebatas kenalan, itu udah nggak bisa dilakukan di zaman sekarang gitu. Iya betul. Nah terus kalau misalnya lu kan ya orang-orang udah tahu, apalagi dengar cerita kesuksesannya gitu kan. Boleh nggak sih sharing di belakang kesuksesan itu? Pasti kan ada beberapa struggle waktu lo menjalankan bisnis kan, terutama di awal gitu. Soalnya kalau misalnya gue baca datanya kan di mana-mana, 90% startups itu fail, sekian persen. Kalau misalnya pengalaman lo kayak gimana? Ya orang kan ngelihatnya yang kelihatan, tapi struggle itu, ya the struggle is real. I mean, setiap saat, ini gue ke kantor aja, bener-bener datang itu menyelesaikan masalah. Mencari solusi, bagaimana kita mempunyai waktu sesingkat mungkin untuk membuat solusi sebaik mungkin terhadap masalah yang sedang dihadapi. Semakin tinggi jabatan kita, bukan kerjaan kita semakin banyak, semakin repot ya. Kerjaan kita mungkin tidak sebanyak admin yang tiap hari ngurusin customer service ribuan kayak gitu kan. Kerjaan kita mungkin tidak sebanyak itu walaupun tetap banyak. Tapi tanggung jawab untuk mengambil keputusan sebaik mungkin dari beberapa pilihan yang ada itu membutuhkan tanggung jawab dan membutuhkan benar-benar suatu visi yang besar seperti itu kan. Jadi kalau yang dilihat ini wah sukses apa segala, karena gue tiap hari ngeliatin kesulitan di dalam kerjaan, jadi gue nggak ngerasa gue sukses. Tiap hari gue kesusahan kok. Orang tiap hari gue ketemunya masalah gitu, aduh kok hari ini cuma masuk ke kantong 5 miliar ya, biasanya 20 ya, udah masalah besar. Mulai dari timeline project yang mundur misalnya, mulai dari sumber daya manusia, mulai dari upcoming project yang decknya, visibility study, cash flow projectionnya harus kita siapkan. Itu kan ya menurut gue sih it's a good problem, cuman tetap aja itu takes time dan sangat-sangat menguras otak dan
membuat kita sangat exhausted. Ngerti, Itulah ngerti. bisnismen ya udah mau gimana lagi. Iya, menjalankan pasti not easy lah ya. Tapi boleh sharing nggak sih kayak kemarin-kemarin apa ya? Kayak ada satu yang you feel like it's a failure, yang sebenarnya bisnisnya nggak jalan, yang boleh di-sharing nggak sih? Enggak belum kelihatan yang gimana ya, maksudnya yang gua jalanin juga nggak gimana-gimana banget. Maksudnya semua yang gua jalanin juga bukan yang wah kayak apa, enggak juga sih. Jadi kalau mau lihat yang failure yang mana, nanya yang sukses juga begini-begini aja, sebenarnya biasa aja. Cuman orang ngelihatnya kayaknya heboh. Enggak lah, it's a business as usual. It's a normal business. Cuman mungkin karena sering mendapatkan exposure gitu. Tapi sebenarnya bisnis yang gue jalanin, semua orang bisa jalanin, normal aja. Nggak ada yang spesial dari seorang Rudy Salim yang gue jalanin itu. Asal orang itu mempunyai pengetahuan dan tahu kalau itu nggak cuan, kalau ini cuan, bisa jalan kok gitu. Lah kalau mengenai failure, yang paling failure apa? Banyak. F&B terutama. F&B menurut gue itu, tapi gue penasaran, jadi selalu gue jalanin terus sistem. Sifatnya orangnya penasaran, maka bini gue sering bilang, kamu tuh kalau nggak invest di bisnis ini itu sebenarnya duitnya mestinya lebih banyak, katanya gitu. Ini gagalnya banyak, sayang gitu. Jadi sekali gagal ya udah kayak, ya udahlah, kalau secara value lumayan menyakiti hati, itu cukup sering gitu. Tapi ya it's a process kan. Jadi ada namanya Pareto Law, hukum Pareto, yang mana itu 2% atau 20% keuntungan itu bisa mengakuisisi, menutupi seluruh 80% yang lain. Sebenarnya itu juga yang terjadi di grup kita juga. Jadi nggak semuanya bersinar, yang gagal tuh lebih banyak, tapi yang kecil ini untungnya masih bisa menyelamatkan, mengcover the whole thing and making profit. Oke. Terus mau nanya ini deh, kan kalau misalnya, tadi gue sempat nanya kan, kayak orang yang beli mobil-mobil kayak gini tuh networknya berapa sih gitu kan? Kalau misalnya kita ngomongin mobil 10 miliar, 5 miliar, Rolls Royce gitu kan, ya pasti minimum mereka punya 50 miliar, 100 miliar lah gitu. Yeah. Berarti bisa jadi hipotesanya itu adalah ya kebanyakan pebisnis kalau kayak gitu dong. Atau Yeah. background-nya kayak gimana sih pembelinya? Apakah ada pejabat juga kah? Gitu? Ya pasti pembeli, pebisnis banyak, pengusaha ya. Profesional banyak juga. Profesional kan bisa listing, beli Tesla masih bisa. Oke, ya Tesla. Kalau udah kelas direktur ke atas, gaji udah ratusan juta, cicilan Tesla 20-30 masih bisa. Beli Lambo masih bisa. Kalau tahun 2013 kali itu. Kalau agak maksa masih bisa. Itu jangan sampai spare partnya rusak. Spare part rusak nggak bisa jalan. Iya. Kalau artis ya banyak lah artis. Sama pejabat, banyak pejabat juga ada yang beli. Nah, pejabat duitnya emang bisa sampai kayak 5 miliar buat beli mobil kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya ini mindset yang mungkin harus dibuka untuk masyarakat ya, bahwa kenapa sih pejabat nggak boleh beli mobil? Apalagi pejabat yang beli mobil itu memang latar belakangnya pengusaha. Sebelum dia menjadi pejabat, dia memang pengusaha. Dan dia udah punya uang, lalu dia jadi pengusaha. Misalnya nih, yang beli misalnya Pak Sandi misalnya ya, dia sih nggak suka mobil. Misalnya dia yang beli, dia kan punya Saratoga Investama, itu market cap-nya berapa triliun. Dia mau beli mobil merem begini juga dapat. Tidak dia lakukan karena memang nature-nya dia orang yang memang beda aja. Dia sangat low profile, dia sangat ingin mungkin lebih ke pengembangan ke UMKM, ke masyarakat dan lain-lain. Walaupun tidak salah kalau dia mau beli mobil 20-30 M begini juga dapat. Jual saham dia aja kalau dia lagi nggak ada cash kan gitu kan. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah dari bagaimana itu pejabat beli mobil. Itu nggak salah selama uangnya kan bukan dihasilkan dari korupsi. Kalau memang terbukti korupsi itu udah ranah yang lain. Yang kedua, banyak sekali orang bilang pejabat nih kok bisa kaya-kaya sih, ya kan? Nah, pejabat itu kan tentunya mempunyai network yang luar biasa. Jauh lebih luar biasa dibandingkan orang-orang biasa. Dia punya network kepada para profesional, dia punya network kepada para pengusaha-pengusaha top, dia punya network kepada para artis-artis. Kalau ada pejabat tinggi yang mau buka showroom tanpa uang rakyat, tanpa korupsi, salah nggak? Pakai uang sendiri misalnya? Nggak salah. Nggak salah. Caranya gimana? Gaji dia misalnya 20-30 juta. Bisa nggak dia buka showroom ratusan miliar kayak begini? Bisa. Dia cari pengusahanya. Pengusaha top siapa nih? Misalnya dia pejabat tinggi ya. Rudy Salim lah pengusahanya. Gua mau buka ini dong.
Misalnya lu lagi ketemu ini nih, apalah Presiden Konoha misalnya, kan ada pejabat tinggi datang gitu kan. Mau buka showroom gua nih, ini hitungannya. Gua perlu investasi 300 miliar. Yang ngajakin lu pejabat terkenal dan ya pokoknya pejabat top. Pasti mau dong lu sebagai pengusaha. Oke, gua mau. Tanahnya di mana? Lu cari lagi. Si pejabat itu cari lagi. Gua ada tuan tanah nih. Gua mau buka showroom ya, nanti pembagiannya segitu. Lalu dia cari lagi pejabat pajak. Gue mau pejabat pajaknya yang clear, minta konsultan dong, siapa konsultan yang bener, yang bagus, kayak gini. Ya udah, gue ketemuin pengusaha ini dengan konsultan pajak ini, akses uangnya ada, akses tanahnya ada, supplier dari luar negeri dia kenal, cara impor dia tahu, jalan. Tapi karena ini udah gue gabungin, kita setoran modalnya gue cuma sanggup 500 juta, misalnya dia bilang. Sisanya gue perlu hutang pemegang saham dari pejabat, dari pengusaha itu misalnya mau, ya udah jadilah. Lah ini kan salah satu contoh usaha itu bisa dilakukan tanpa korupsi kok, tanpa makan uang rakyat kok, dan itu pure business, pure networking. Apakah salah dia menggunakan kenalan dia untuk membangun suatu usaha yang legal, yang sah, tanpa melakukan korupsi? Tidak. Dan pejabat-pejabat itu kalau bisa begitu ya nggak ada salahnya juga, selama nggak ada conflict of interest, selama tidak abuse of power, nggak masalah sama sekali. Jadi mindset orang kalau pejabat itu punya kerjaan terus dapat duit apa ya bagus daripada dia korupsi, itu kan adalah hal yang bagus gitu. Jadi ya kita jangan berprasangka buruk, tapi kalau dia korupsi ya udah kita hajar habis-habisan. Iya, ya mungkin itu kali, itu pengingat buat kita harus jadi objektif kali. Betul. Ya kan lihat ini belum tentu kalau misalnya pejabat bisa punya mobil kayak gitu, artinya korupsi. Betul. Soalnya equation bukan itu, harus lihat cerita di belakang layar. Bisa jadi karena dia pinter begaul, dia buka usaha, jalan usahanya tanpa menggunakan uang korupsi, tanpa melakukan abuse of power atau anything. Tapi murni karena, gue kenal loh dia kemarin tuh nyariin, emang hobi otomotif juga, coba ya. Gue kenal loh dia punya tanah, kayaknya tanahnya nggak kepake, coba ya kita bangunin showroom di situ. Itu kan hal yang sebenarnya networking aja, bagaimana cara kita ngejahit, balik lagi. Jadi jangan langsung di-justify, langsung di-judge bahwa semua pejabat yang beli mobil pasti uangnya nggak bener. Itu kan salah yang menjudge itu. Siapa kita bisa menjudge orang lain seperti itu? Ya, kecuali juga, terbukti. Kecuali terbukti ya, kita hajar habis-habisan itu. Nah, begitu juga sama anak muda nih. Banyak sekali sekarang anak muda kalau sukses gara-gara afiliator. Sekarang anak muda sukses pasti nggak bener. Lah sekarang gua tanya, itu Justin Bieber kayaknya lebih kaya dari pengusaha-pengusaha top Indonesia itu duitnya, ya kan? Apa dia bukan anak muda? Ya kan? Jadi bukan tidak mungkin anak muda itu bisa meraih kesuksesan di usia dini dan mendapatkan uang yang cukup banyak di usia dini. Juga nggak boleh disalahin. Jangan semua anak muda pasti uang titipan. Langsung begitu. Pasti uang orang. Pasti dia mau boneka. Pasti dia. Wah itu yang kasihan loh, orang yang udah bener-bener kerja setiap hari, bener-bener mulai dari nol, habis itu di-judge seperti itu. Fungsinya apa? Lebih baik kita masing-masing menintrospeksi diri sendiri, lalu sama-sama bangkit. Mantap. Iya. Nah, gue pengen ngobrol tentang network ya. Tadi kan lu ngomongin network kan. Lu kan punya banyak bisnis yang udah jalan, terutama yang sering kita denger lah, kayak E-Hang, di situ ada tuh, habis itu Wolfgang gitu misalkan. Yeah. Terus lu juga ada investasi di barengan sama Raffi Ahmad dan juga di perusahaannya dari Corbuzier gitu kan. Yeah. Nah, gue pengen nanya ini deh, yang sama Raffi Ahmad itu itu waktu awal mulanya ceritanya kayak gimana sih? Lalu kan pengen investasi kan di kebun binatang dan juga di sepak bola gitu. kayak kok dari seorang Rudy Salim yang biasa jual mobil bisa kepikiran mau mulai sampai ke sana? Raffi sebenarnya bukan cuma itu, banyak, ada beberapa sama Raffi kita lagi ada bangun sebuah restoran, lounge yang akan kita bangun, harusnya di akhir tahun ini akan buka, ada 2. Lalu ya daerah mana sorry? Di Pantai Indah Kapuk. Lalu ada Rans City Zoo, itu ada di beberapa kota di Indonesia yang akan dibangun dan dibuka mungkin secara serempak. Lalu ada sepak bola, klub, dan ada basket, klub basket juga ada. Jadi dan ada beberapa pengembangan bisnis lain yang memang belum jadi tapi masih kita sedang garap, seperti properti di Bali juga ada. Jadi beberapa hal lah yang kita lakukan pengembangan. Tapi dari mana inisiasinya? Kedua belah pihak. Kadang dari dia ngajak, kadang dari gua ngajak. Jadi kita tektokan lah gitu. Jadi ya
Untungnya selama ini masih sinergi dan lumayan lah bisa sama-sama gabung di beberapa usaha tersebut. Tapi kalau misalnya kayak gitu, apakah kan tadi ngomongin sinergi kan? Kalau misalnya dari lu sendiri, emang involvement lu kayak gimana? Apakah lebih ke business development-nya, structuring timnya? Tergantung, beda-beda. Tapi kebanyakan karena gua latar belakangnya finance, bener-bener finance dari ledgernya, dari receivable maupun payable-nya semuanya gua kontrol. Jadi kebetulan gua agak suka nawar, suka ngepres harga. Jadi kalau hal-hal seperti itu udah pasti gua. Raffi dengan exposure tertinggi satu Indonesia dan digital media kingdom dia yang terbesar di Indonesia, tentunya itu adalah benefit yang luar biasa untuk exposure, sehingga produk yang kita jual itu ketika dia promosikan itu biasanya langsung beres, habis. Kalau nyari sponsor dengan dia nge-blast seperti itu juga langsung dapet. Jadinya dia lebih ke marketing, kalau gue lebih ke fundamental dan operating daily basis. Ya walaupun gue akan nunjuk lagi PIC, tapi supervise-nya dari gue. Dia sih nggak ngeliatin daily lah, dia orang aktif kok, sibuk enggak. Iya. Tapi kalau misalnya buat orang-orang awam ya tentu kita nggak usah mikirin sampai berpartner sama Raffi Ahmad dulu deh gitu kan. Tapi kayak gimana caranya sih supaya kita bisa memposisikan diri supaya kita nih bisa di posisi yang bagus untuk bermitra dan berpartner dengan orang yang sama-sama bagus gitu. Supaya kita bisa joinan dan bikin sesuatu yang baik. Make an offer they can't refuse. Kita harus bikin suatu offer yang menarik sekali buat dia dan nggak bisa ditawarkan sama orang lain. Gitu. Jadi kayak ya banyak deh. Nah, sebenarnya ada project-project yang lucu yang kita lagi investment, ada satu project yang kita invest hampir 200 miliar di Peak. Itu juga mulainya lucu, itu kita decide hanya dalam waktu sebulan dan mestinya ini akhir tahun, jadi itu yang akan jadi hal lucu juga. Terus boleh di-spill nggak apa itu? Nanti deh, soalnya nama projectnya aja kita udah saru-saruin, kita ganti-ganti terus nama project name-nya, kita pakai code name. Habis itu lokasinya juga kita itu, tapi on progress, sekarang lagi dibangun. Ada sekitar 60 orang yang bangun infrastruktur dan sipil, pekerjaan sipil. Ada sekitar 30-an orang yang bangun MEP, ada sekitar 20 orang yang lagi bangun fasad, ya, dan mungkin ada tambahan orang yang bangun special lighting dan sebagainya. Jadi ya lumayan lah. Ini lagi diserbu, jadi sampai jam 10 malam tiap hari di Peak. Namanya kita copotin, nggak ada nama. Oh, jadi masih nggak tahu tuh itu apa, jualan apa? Ya kita tahu, cuman namanya. Masih ya orang awam iya, masih belum tahu gitu. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Kita mencari partnernya juga kita bikin sebuah offer dan penawaran yang menarik, dan itu yang buat mereka jadi mau join. Jadi menurut gua sih bikin sebuah penawaran yang ini kalau gua ditawarin gitu gua mau banget. Nah itu yang harus kita berikan kepada calon investor atau calon partner kita. Apakah berarti kalau misalnya bermitra dengan misalnya kayak tokoh-tokoh itulah kayak Raffi Ahmad gitu, chance buat suksesnya tuh pasti probabilitasnya jauh lebih tinggi, dan juga dari segi marketing mungkin dari segi investasi ROI yang bisa balik modal lebih cepat gara-gara yang tadi tuh. Kayak dia mungkin punya semacam, gue pernah bikin video tentang dia by the way, tentang Raffi Ahmad mau IPO. Gue bahasa itu adalah punya Midas touch gitu. Pokoknya apapun dia lakukan itu exposure-nya tinggi sekali. Apakah gara-gara itu perbedaan antara bermitra atau kerjasama atau partneran sama artis dan juga yang biasa aja? Bisa iya, bisa enggak juga, tergantung dari beberapa sisi. Contoh misalnya untuk makanan, artis itu beberapa dianggap kalau brand makanan yang punya artis itu dianggapnya langsung skeptis. Pasti nggak enak makanan artis. Begitu, padahal nggak tentu, bisa jadi enak. Jadi paradigma seperti itu yang harus kita rebranding, repositioning itu yang agak susah. Walaupun exposure gampang. Ada juga yang berpikir ya exposure-nya tinggi, jadi barangnya cepat laku. Itu bisa juga. Jadi nggak serta-merta pasti bagus. Ada juga sentimen negatif terhadap public figure yang memiliki suatu usaha. Jadi tergantung jenis usahanya apa. Oke. Terus kan lu kan juga invest di Dektos kan? Boleh share nggak sih itu
pengalamannya kayak gimana tuh? Udah investasi bareng sama Raffi, sekarang investasi di mungkin YouTuber yang paling subscribers terbanyak kali di seluruh. Jadi ya Dektos ya si Mas Dedi ya kebetulan kita merasa bersyukur karena diberikan kesempatan boleh melakukan investasi di Dektos. Tentunya tujuannya untuk melakukan business development, pengembangan offline digital maupun offline, lalu pengembangan dari segi apapun, dukungan penuh untuk Dektos yang ujung-ujungnya kita akan melakukan offering ke publik udah pasti. Karena bisnis esensi bisnis ujung-ujungnya itu harus bisa kemandirian dari sumber dana, kemandirian dari sumber daya manusia juga. Artinya kalau usaha itu udah ditawarkan ke publik, udah pasti ada komite independen, udah pasti ada komite audit, udah pasti sumber daya manusianya menggunakan good corporate governance, udah pasti sumber pembiayaannya jika dibutuhkan untuk pengembangan itu berasal dari masyarakat. Jadi bosnya itu bukan bank, bosnya bukan investor, tapi bosnya adalah stakeholder, para shareholder yang memiliki saham tersebut. Jadi itu adalah tujuan dari Dektos ke depannya. Karena sekarang ini perusahaannya luar biasa berkembang. Secara valuation pun kita diberikan kesempatan untuk melakukan investasi di 2 tahunan yang lalu di valuasi kurang lebih 1 triliun. Yang mana sekarang udah 2 kali lipat lebih. Justifikasinya itu bisa dari EBITDA dan dari goodwill dan dari brandnya dan dari macam-macam, tapi semua indikator valuasinya itu udah 2 kali lipat lebih. Dan trennya pun makin baik, makin banyak juga channel-channel digital lain yang bergabung atau bekerja sama juga dengan Dektos. Jadi ya bersyukurlah karena Mas Dedi ini kan juga nggak butuh uang sebenarnya. Jadi dia juga orang duitnya banyak kok, orang beli Ferrari kok gitu kan. Jadi nggak butuh uang. Dia tuh ya bersyukurlah Prestige bisa masuk ke situ, berarti dia mengappreciate kita ada additional value. Yaitu balik lagi additional value yang bisa kita berikan, unique selling point yang bisa kita berikan untuk dia. Berarti kalau misalnya itu kalau misalnya Dektos diarahkan untuk IPO kalau itu maksudnya, atau maksudnya public offering tuh ya ada private investor juga bisa masuk? Enggak, semua usaha itu selayaknya harus public listed. Karena laporan keuangannya akan terbuka, pendanaannya dari mana terbuka, hutang piutangnya terbuka, revenue-nya semua terbuka. Udah public listed, perpajakannya rapi, semuanya udah. Good corporate governance, sudah ada komisaris utama, komisaris independen, ada komite audit, ada direktur. Udah, tujuannya adalah membuat suatu perusahaan yang good corporate governance, suatu perusahaan yang memang layak dimiliki oleh siapapun. Ujung-ujungnya seperti itu. Ya emang revenue streamnya Dektos apa? Kan nggak mungkin dari Google Ads kan kecil banget gitu. Google Ads kecil, terserah, tergantung. Value kecil itu seberapa? Oke, ngerti. Yang pasti bisa beli beberapa Tesla sebulan. Yang kedua, dari ads memang ada. Dari ads itu yang ditaruh dan Ngerti. sebagainya. Endorsement gitu ya? Iya, endorsement itu udah same old. Every digital platform seperti itu. Yang ketiga, Dektos ini melakukan investasi lagi terhadap bidang online dan offline. Online itu adalah melakukan investasi di beberapa channel digital lainnya. Kalau nggak salah sekarang udah hampir 30 apa berapa channel. Jadi revenue streamnya akan naik semua ke atas. Gitu. Menarik. Kapan tuh bakal IPO ya? Enggak, kita rapihin dulu dong. Semuanya kita rapihin biar semuanya benar-benar layak untuk di-offer ke publik. Bukan karena kita butuh dana, tapi karena inilah perusahaan yang seharusnya ada di publik. Kalau gitu Prestige juga apakah mempunyai visi itu one day pengen listed juga gitu? Pastinya begitu, karena perusahaan kalau nggak listed itu sulit untuk diturunkan. Karena buat apa sih kita nyari duit? Gue nyari duit terus terang untuk anak. Ujung-ujungnya ke situ. Prestige atau holding. Sekarang gini, Prestige itu kan orang taunya Prestige Motorcars. Sebenarnya Prestige Corp itu adalah holding company yang melakukan investasi di berbagai lini bisnis. Salah satunya Prestige Motorcars, Prestige Aviation, Prestige Promotion yang kemarin melakukan sebagai promotor 51 tahun konser Ahmad Dhani. Dan kita tiap bulan ada konser, lalu ada Wolfgang, ada restoran, ada space food destination di bandara, ada
bekerja sama dengan Raffi dan sebagainya, itu semuanya di dalam holding company. Ujung-ujungnya memang harus seperti itu, harus ditawarkan ke publik supaya perusahaannya bisa berjalan dan bisa turun-temurun. Kalau private company yang dikhawatirkan itu adalah, ya kalau gua nggak ada, anak gua belum tentu bisa lanjutin. Tapi kalau gua bisa menurunkan saham gua ke anak gua, perusahaan itu dijalankan secara profesional, paling nggak mereka seharusnya kalau nggak pinter-pinter amat udah aman lah hidupnya. Oke. Mungkin gue punya 2 pertanyaan lagi nih. Dengan pengalaman segini banyak, apalagi udah sering investasi dan juga berpartneran dengan orang-orang yang keren-keren juga, kriteria seorang Rudy Salim kalau misalnya mau partneran atau mau investasi itu apa sih? Sebenarnya sih yang paling penting EBITDA positif, cash flow positif. Kadang EBITDA positif, cash flow-nya negatif. Jadi EBITDA positif, cash flow positif. Itu dulu. Kalau itunya nggak ada, udah nggak mau langsung gua. Jadi gua gua startup dulu ya. Bukannya gua salahin ya. Itu nggak salah loh. Cuman bukan cara gua melakukan investasi. Investor appetite-nya lah. Iya, jadi gua nggak menyalahkan suatu perusahaan yang rugi sekian triliun setiap tahun, ternyata valuasinya sekian. Itu nggak salah. Silahkan. Tapi just not my type of investment, ya kan? Investasi yang gue lihat adalah investasi ini harus bisa punya recurring income yang mungkin latar belakang awalnya bootstrapping, yang bisa menghasilkan keuntungan untuk melakukan pembagian dividen dan cash flow-nya positif. Mungkin sedikit terlihat konvensional ya, kayaknya wah ini mah tukang jualan toko yang kayak di Harko zaman dulu ya, pokoknya uangnya makin nambah ya, kurang lebih ya itu yang gue lihat. Jadi bukan tipe investasi gue yang, selain itu bukan tipe investasi gue. Tapi gue nggak menyalahkan, silahkan, orang kan punya caranya melakukan investasinya masing-masing. Kalau misalnya dari segi, pertanyaan terakhir, kalau misalnya dari segi industri atau dari segi ukuran, misal gue udah nggak mau, gue udah kapok sama F&B gitu misalnya, atau dari skala, kalau misalnya revenue di bawah 10M setahun itu kekecilan buat gue gitu. Ada kriteria gitu juga? Kriteria ada, tapi scalability yang gue lihat sih. Jadi kalau sekarang angkanya misalnya ratusan juta atau angkanya nggak terlalu, ya tinggi nggak tinggi relatif ya, angkanya ya nggak tinggi misalnya, selama itu bisa di scale up, selama itu bisa di scalability-nya bisa luas, ayo aja, nggak masalah juga gitu. Kalau cuman bisa begitu-begitu doang, ya mungkin itu yang nggak terlalu menarik. Sorry, ada satu pertanyaan yang ditambah Siap. sama orang. Kalau misalnya lu kan dengan segala macam bisnis pasti ada duit cash yang nganggur gitulah, yang lagi diinvestasikan mungkin kan. Ada beberapa opsi nih, misalnya kayak reksadana, saham Indonesia, saham Amerika, ya kan, kayak SBN segala macam. Kayak buat seorang Rudy Salim tuh, how do you invest gitu? Kayak cash-cashnya apakah ditaruh di reksadana semua kah, RDPT kah, atau apa gitu? Banyak ya, diversifikasi ya. Jadi portfolionya juga banyak. Jadinya kebetulan dipegang sama finance, jadinya saham mungkin. Kalau ada yang book value-nya bagus, mungkin gue lakukan investasi. Tapi lebih ke habisin ke proyek ya, apa aja gue jalanin. Jadinya kayak sekarang mungkin kita ada 11 atau 12 proyek yang ongoing yang kita perlu investment. Jadi nggak pernah kekurangan instrumen untuk kita melakukan investasi. Soalnya bisa sendiri, probabilitas untuk menghasilkan cuan lebih tinggi gitu dari pengalaman yang lu sebenarnya sendiri. Iya, atau mudahnya gini aja. Ketika ada cash lebih ya kita stok mobil aja tambahin. Mau sampai 2T juga bisa. Kurang lebih kan begitu. Ya kalau kita merasa daya resap masyarakat lagi nggak bagus, ya kita lakukan investasi di yang lain. Kurang lebih gitu. Tapi hampir nggak ada, nggak bener-bener standby-in cash. Karena nggak jadi apa-apa, it's just number gitu kan. Ya mungkin itu bedanya ini kali, orang yang mempunyai opportunity cost yang tinggi. Lu kan punya opportunity cost tinggi gara-gara lu mau punya kesempatan buat invest kiri kanan atau enggak beli inventory mobil gitu kan. Ya, untungnya ada instrumen investasi untuk streaming the fund sih.
untuk streaming the money ya. Kalau ada uang ya kita bisa stream untuk scale up something gitu. Jadi untuk sementara untuk di kelas gua ya, kalau kelasnya konglomerat itu kan urusan lain ya. Digebuk uang konglomerat juga nggak habis-habis, bingung juga kan gitu. Untuk urusan gua, skala gua sih ya masih nggak susah untuk melakukan diversifikasi investasi. Masih ada banyak instrumen investasi yang masih bisa gua suntik. Mantap. Thank you banget nih. Siap. Thank you so much for your time. Appreciate it. Siap. Hari ini lagi dikasih ini nih kunci mobil 16M. Ya jadi kita mau test drive, dikasih kesempatan sama Rudy Salim, naiknya Lamborghini, tapi gue nggak tahu tipenya apa. Biasanya naik Calya, sekarang dikasih pinjam Lamborghini juga nggak tahu apa. Yuk langsung aja kita mulai. Wih, mantap. Murah banget bro, 16M. Ini, kagak ada seat belt ya? Biasanya Calya gue ada seat belt ya, ini nggak ada. Halo bro, yuk langsung mulai ya kita ya. Guys, gue ngebut ya. 1, 2, 3. Loh kok belum jalan? Oh belum, kayaknya belum. 1, 2, 3. Wede, ini gue mungkin driver Lamborghini terlambat di dunia. Nyetirnya cuma 5 km per jam. Soalnya kalau misalnya sampai nabrak, gue harus jual Calya buat ganti bemperan doang. Atau mungkin nggak cukup kali. Calya plus Alphard. Aduh. Waduh, ini kalau ada polisi tidur gimana ya? Waduh, polisi tidur. Ini asuransinya aja tadi Rudy bilang berapa? Ratusan juta setahun. Kayak ginian kena nggak ya? Nggak kena kan ya? Kalau lurusnya, aman ya? Aman ya? Cicilannya kalau misalnya 16M, lu nyicil 4 tahun, itu artinya sekitar 400-an juta sebulan, bro. 400 juta sebulan, bro. Mantap, bro. Berarti kalau misalnya 400 juta sebulan, lu mau nyicil, lu punya gaji minimal 2 atau 3 kali lipatnya tuh. Berarti 800 juta sampai 1M. Kalau misalnya mau nyicil ya. Nyetir mobil 16M, tapi nyetirnya 5 km per jam. Kagak berani. Sip, keren. Thank you udah dipinjemin, Rudy Salim.